Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di suatu peternakan yang ada di desa Tegal Karang, daerah Kabupaten Cirebon, yang lokasinya di daerah Palimanan guys. Kita akan membahas masalah bisnis atau usaha yang ada di peternakan sapi yang ada di desa Tegal Karang ini. Kita akan ketemu dengan salah satu kelompok ternak guys, yang dipimpin oleh Bapak Rojai. Supaya diketahui bahwa bisnis di sapi itu berbagai macam guys, urunannya guys. Baik itu dari daging sapinya, bisa dari kohenya atau kotoran hewannya, bisa dari susunya. Nah, kita akan ngobrol, akan kita kupas, kita akan bahas dengan peternak yang ada di daerah Tegal Karang ini dengan Bapak Rojainya. Oke, kita masuk guys. Nah, ini lokasi kandangnya guys. Ada berbagai macam sapi, dari simental, limosin, ongol, ada semua guys. Nah, ini sapi-sapinya. Tuh lagi dikasih pakan odot guys. Nah, ini sapi-sapinya sehat-sehat. Nah, ini lagi diberi pakan nih guys. Nah, kita ketemu dengan Pak Roja ini guys, yang saat ini sedang memberikan pakan ini guys. Nah, ini sapinya besar-besar nih guys, sehat-sehat. Nah, untuk persiapan Idul Kurbannya nih guys. Nah, kita ketemu dengan Pak Rojainya. Assalamualaikum Pak Rojai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Jai? Sehat, alhamdulillah. Pak Jai, kita yang pertama mau silaturahim. Nah, yang kedua ada beberapa pertanyaan dari para netizen terkait masalah usaha di bisnis sapi nih Pak Jai. Nah, yang pertanyaan yang pertama itu, kalau boleh tahu ini bagaimana sejarah awal berdirinya usaha peternakan ini Pak Jai? Ya. Jadi alhamdulillah tahun 2012 2012 ya. ya saya mulai usaha ternak sapi. Ya. Awalnya ternak sapi potong. Nah, dari kecil memang saya ternak domba. Oh, ternak domba Pak ya. Nah, baru 2012 saya mulai ternak sapi. Karena memang saya usaha produksi tahu. Jadi untuk memanfaatkan limbah tahu yaitu ampas, saya beternak penggemukan sapi potong Sampai awalnya. potong. Ya. Nah, terus berkembang alhamdulillah sampai 2017 saya terpilih jadi ketua BUMDes. Ketua BUMDes. Ya. BUMDes itu bumbu apa? Badan usaha milik desa ya, dari Jadi, desa ya, betul. Saya juga sebagai ketua kelompok ternak, Oh, alhamdulillah. Dinas Pertanian sebagai ketua kelompok ternak Jaya. Ya, oh, Ternak Jaya. Nah, alhamdulillah saya juga ketua Gapoktan, Gaboktan, gabungan kelompok tani ya. Jadi satu desa Tegal Karang ini ada 6 kelompok. Ya. Nah, 6 kelompok tani dan satu kelompok ternak. Dan bergabung jadi satu disebut Gapoktan. Gaboktan. Nah, alhamdulillah saya 2017 juga terpilih jadi ketua Gapoktan. Gaboktan. Nah, terus kelompok kami karena dianggap sudah mempunyai inovasi-inovasi, Ya. salah satunya adalah pengolahan limbah ternak. Pengolahan limbah ternak ya. Limbah ternak Nah, ini oh, kami sudah mengolah urin urin sapi. sapinya untuk dijadikan POC, POC kepanjangan dari apa Pak Jai? pupuk organik cair. Pupuk organik Ini cair. untuk semua jenis tanaman, Untuk semua jenis untuk tanaman. padi, palawija masuk semua. Iya. Nah, kedua mengolah limbah padatnya. Limbah padatnya. Nah, jadi fesesnya itu saya olah menjadi pupuk organik padat. Nah, bisa diberdirikan nih Pak. Ya. Nah, itu Jadi, guys. ini pupuk kandang untuk semua jenis tanaman, Nah. sama Ah, cahaya tani yang diproduksi oleh P4S. Jadi kelompok kami karena sudah mempunyai inovasi-inovasi, ya. dianggap oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ya. kami dijadikan P4S. P4S apa tuh? Pelatihan Pusat Pertanian Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Pedesaan Swadaya. Ya. Kami difasilitasi oleh pemerintah
untuk dijadikan tempat pelatihan bagi petani atau peternak. Oh, ya. Nah, tahun 2020 saya juga kepilih jadi ketua Posludes, Pos Pos Ludes. Penyuluh Pedesaan. Pos penyuluh Nah, pedesaan. jadi tempat berkumpulnya petani-petani, sharing-sharing kumpul membahas masalah kendala-kendala dan program-program pertanian yang ada di Desa Tegal Karang. Iya. Nah, jadi ya tiap hari yang saya lakukan seperti ini. Iya. Jadi peternak sebagai petani, pengrajin tahu Iya. dan peternak. Oh, gitu ya. Jadi sudah berjalan sudah lama, cukup lama ya Pak Jai ya. Dari 2012. 2012. Nah, selama usaha apa namanya di bidang pertanian dan peternakan ini ada permasalahan selama beroperasi usaha ini Pak Jai? Ya ada sih. Ya usaha pasti ada kendala, Iya. itu tantangan. Nah, seperti apa Pak Jai? Tantangan bagi pelaku kalau tidak mau mengatasi masalah ya usaha nggak jalan. Iya. Jadi permasalahan utama di peternakan sapi adalah pembeli atau pengadaan bakalan. Permasalahan itu pengadaan bakalan. Paling bermasalah bagi kami sebagai peternak itu pengadaan bakalan, karena kalau untuk mencari bakalan itu saya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Tengah ke Jawa Timur, pernah sampai ke Lampung. untuk mencari bakalan Ya, Pak Jai. untuk mencari bakalan untuk persiapan kurbanan. Gitu ya, ya. Nah, kalau rencana sama program yang akan dilaksanakan ke depan seperti apa nih Pak Jai? Nah, itu yang menjadi harapan kami. Jadi kalau melihat potensi pasar di Cirebon kan potensinya sangat bagus untuk kebutuhan daging, untuk kebutuhan susunya, untuk kebutuhan pupuk organiknya, berkaitan dengan permasalahan saat ini. Jadi kayak pupuk lah, subsidi pupuk semakin berkurang, harus memakai pupuk non subsidi. Non subsidi Nah, betul. itu penggantinya atau untuk menambah pupuk ke sawah atau ke pertanian itu salah satunya dengan menggunakan pupuk kandang, Pupuk kandang baik pupuk padat maupun cair. yang cair betul. Ya, pertama untuk mengurangi biaya produksi petani, Iya. kedua meningkatkan kualitas hasil, karena nanti bisa dikatakan produksi berasnya padi sehat, Oh, beras seperti sehat, itu, ya. karena dari urin ini sudah mengandung Nah, ini kok. pestisida alami. Gitu. Jadi biayanya murah, hasilnya bagus, dan juga nanti tanahnya akan subur. Iya. Kedepannya akan terus nambah ke sana, nambah subur, karena mikroorganisme yang ada di tanah itu tidak mati dan akan berkembang biak di tanah sehingga menyuburkan tanah. Iya. Jadi sangat banyak untungnya. Nah, jadi yang saya alami ternyata di usaha ternak sapi itu ada beberapa banyak keuntungan. Yang pertama, kalau untuk musim Idul Fitri kita menghasilkan atau mendapatkan keuntungan dari penjualan daging. Iya. Untuk Idul Kurban menjual sapi untuk penjualan dagingnya. Nah, untuk hariannya, Iya. nah saya dari mengolah limbah Kohe ya, ternaknya. kotoran hewannya Pak ya. Alhamdulillah ini udah dikirim kemana-mana. Ah, Kadang diminta oleh dinas pertanian juga untuk pelatihan taruna tani, Iya. tani milenial. Nah juga ini dari susunya, Susunya, saya iya. Oh, ya, alhamdulillah. belajar atau mulai usaha pengembangan itu dengan ini sapi perah. Oh, sapi perah ya. Ya. Jadi alhamdulillah ternyata dari 2 sapi saja sudah mampu untuk menggaji karyawan, Oh, untuk iya. biaya tambahan pakan. Iya. Nah, ditambahkan dengan penjualan dari pupuk organik ini. Iya. Jadi ada yang bilang usaha ternak ini tidak bisa untuk kebutuhan harian. Harian betul. Itu kurang tepat. Iya, iya, iya. Aslinya bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Nah, jadi ini produk kami
dari susu murni. Susu murni betul. Ya, terus yang udah ada perasannya juga banyak lah, rasa melon, rasa stroberi. Iya, iya. Itu dari hasil susu Ya, dari sapi, Pak, ya. sapi perah. Iya. Ini penjualannya alhamdulillah terus meningkat. Alhamdulillah. Nah, ini yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah juga. Betul, betul. Dibikin es lili. Jadi Iya. kita sesuai kebutuhan lah. Permintaan pasar ternyata di Cirebon ini apa saja laku. Pasaran Apa ya. saja laku. Iya. Kalau kita tidak menekuni ya nanti nggak tahu juga. Iya, iya. Kita terjun nanti kita akan terbuka peluang-peluang baru. Betul. Nah, harapan sesuai dengan permasalahan kami para peternak dengan teman-teman di Asosiasi Peternak Sapi Jawa Barat Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah kendalanya ke bakalan. Bakalan ya, Pak. Nah, saya mempunyai impian kenapa saya masuk atau mau menjadi ketua BUMDes, karena pada tahun 2017 itu ada peraturan dari Menteri Desa bahwa desa wajib mendirikan BUMDes. BUMDes. Nah, itu anggarannya dari dana desa waktu itu minimal 10% Minimal 10%. atau tergantung pengajuan dan kebutuhan BUMDes. Nah, saya berpikir bahwa inilah saat yang tepat. Di Kabupaten Cirebon ini saya mempunyai cita-cita ingin swasembada daging. Swasembada daging. Nah, ternyata kebutuhan daging di Cirebon ini sangat tinggi. Potensinya, Pak, ya. Nah, per hari katanya menurut data di Dinas Pertanian, Pertanian itu mencapai kurang lebih 70 ekor per hari. 70 ekor. Ya, di pemotongan di RPH pemerintah ataupun di swasta. Oh. Jadi sedangkan itu sapinya dari daerah lain. Bukan dari internal dari Cirebon sendiri. Jadi ngambil dari daerah lain ya, Pak. Ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang dari Australia. Nah, itu kan potensi pasar Iya. bagi warga Cirebon. Iya, iya, iya. Potensi jerami melimpah, Iya. limbah pertanian jagung, batang jagung melimpah dikirim ke luar daerah. Iya. Kita tanam aja pengairannya cukup, Iya. tanam rumput. Nah, artinya ini peluang bagi kita petani Kabupaten Cirebon. Pasarnya sudah menunggu. Iya. Nah, dari 2017 itu saya berharap cita-cita saya nanti BUMDes itu arahnya ke breeding, Pengembang biakan. pengembang biakan. Iya. Nanti minimal per desa, harapan saya itu per desa minimal menyediakan 1 hektar saja Untuk untuk breeding. breeding atau pengembang biakan Ya, yang nanti sapinya. akan banyak pedet, banyak bakalan-bakalan sapi yang muncul yang dikelola oleh BUMDes. Iya. Sehingga kita sebagai peternak untuk mencari bakalan itu tidak susah. Iya. Sudah Nah, tersiap secara sendiri ya. otomatis nanti akan muncul peternak-peternak baru karena adanya bakalan di sekitar kita. Iya. Nah, itu lagi saya perjuangkan, saya usahakan, saya sosialisasi ke teman-teman BUMDes yang lain. Mari kita bikin unit usaha peternakan. Nah, pasarnya sudah menunggu. Iya. Peluang usahanya banyak, Ya. bukan hanya dari dagingnya tadi saya sampaikan, dari Iya. dagingnya, dari limbah ternaknya, dari susunya Bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan. dan bisa menghasilkan ya. Ya, Jadi tidak patokan hanya Idul Adha atau Idul Kurban saja atau Idul Fitri ya, Pak ya. Ya. Nah, jadi bisa untuk harian, bisa. ya, Oke. untuk harian, untuk tahunan, nanti apalagi kita berkolaborasi atau peternak dan bertani. Ya. Wah, sangat istimewa. Ya. Jadi nanti limbah ternaknya itu untuk kebutuhan pupuk Pertanian, dan betul. limbah pertaniannya nanti untuk kebutuhan pakan Hewan. hewan. Iya. Jadi biayanya nanti semuanya bisa murah semua. Betul. Iya, 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 iya. Oke. Ini Pak Jai informasinya bermanfaat sekali nih. Jadi biasanya yang kita dapat informasi di luaran sana itu bahwa usaha peternakan itu mengharapkan atau menginginkan hanya patokannya 1 tahun sekali, Pak ya. Kayak modal kayak Idul Adha atau Idul Fitri. Ternyata ini tadi yang telah dijelaskan sama Pak Jai sangat manfaat. Jadi bisa untuk harian, bisa dari dagingnya, bisa dari kohenya, dan bisa dari susunya nih guys. Jadi harapan tadi dari Pak Jainya itu kedepannya barangkali bisa berkolaborasi dengan pihak dinas pertanian
yang kabupaten atau di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa membantu pengadaan bakalannya ya Pak ya. Ya, Oke. jadi kami sebagai peternak sih ini apa, karena keterbatasan lah, Iya. keterbatasan SDM, Ya. keterbatasan permodalan. Jadi peternak itu harus tetap dibina, harus didampingi untuk meningkatkan kualitas usahanya. Ya. Jadi kayak alhamdulillah kalau saya pribadi sih selalu dibimbing, Ya. selalu dibina, sehingga ya alhamdulillah tiap tahun ada inovasi, ada Ya. peningkatan usaha. Kayak salah satunya ini pengolahan susu juga kan harus ada yang ngajarin juga. Iya, betul, betul. Kalau betul. peternak biasa kan nggak bisa, jadi harus ada yang mendampingi, Iya, mengajari, betul. memotivasi terutama. Betul, Jadi betul. untuk kemajuan kita bersama. Iya, oke. Ini Pak Jai, terima kasih nih informasinya sangat bermanfaat nih silaturahim yang tadi Pak Jai ya. Oke, terima kasih Pak Jai. Assalamualaikum. Oke guys, tadi informasi yang telah diberikan di salah satu peternakan yang di daerah Tegal Karang mengenai bisnis di usaha peternakan hewannya guys. Jadi di usaha peternakan itu tidak hanya patokan dalam satu siklus 1 tahunan, tapi bisa untuk harian, dari usaha dagingnya, dari usaha susunya, bisa dari kohenya atau kotoran hewannya, bisa manfaat guys. Nah, terkait masalah pertanyaan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan terkait tentang usaha atau apa atau lebih mendalam, nanti bisa hubungin nomor HP-nya Pak Rojainya guys. Nanti ada di deskripsi guys. Oke. Terima kasih telah menyaksikan channel Agung Domanya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.